Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat datang lagi dalam pembelajaran saya. Kali ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Baik, Syukur, baik. ya, syukurlah. Oke, saya absen dulu kali ini dari partisipan. Ada 15 orang ya. Ada satu teman kalian yang nggak ikut di sini. Ada Brian ya. Kenapa Brian? Mungkin lagi sakit. Nah, nanti kita hubungi bersama-sama ya. Oke, baik. Sebelum masuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini diberikan manfaat bagi kita semua dan diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Apa yang kalian ingat dari pembelajaran minggu yang lalu? Ya, silakan. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Silakan. Siapa mau jawab? Hubungan keruangan interaksi desa dan kota. Hubungan keruangan interaksi desa dan kota. Oke, baik. Bagus sekali, Resti ya. Yang lain, ayo silakan. Apa yang masih kalian ingat? Nah, kalau mau jawab, audionya dinyalakan. Regional komplementari. Semacam itu. Oh ya, baik. Teori regional komplementari. Ya, itu salah satunya. Ayo, yang lain lagi, silakan. Intervening opportunity. Ya, teori intervening opportunity, hubungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Baik, itu untuk pembelajaran minggu yang lalu. Baik, sekarang kita akan pelajari nanti yaitu hubungan antara desa dan kota yang ditinjau dari kekuatan interaksinya ya. Dari kekuatan interaksinya. Baik, saya akan menampilkan share screen. Ya, baik. Kita masuk ke bab 2, yaitu interaksi keruangan desa kota. Ya, di sini ada pola dan faktor interaksi desa kota. Berikutnya, di sini tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan pembelajaran ini nanti, kalian saya harapkan bisa membandingkan kekuatan dan faktor apa saja yang menjadi atau berpengaruh dalam interaksi desa dan kota. Jadi nanti kalian ukur kekuatannya ya. Nah, di sini kalian menggunakan media presentasi ya dan mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif ya bagi kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Nah, serta takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Nah, manfaat pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu mengkaji hubungan antar wilayah kalian ya, mengkaji hubungannya kayak gimana. Berikutnya menganalisis kekuatan interaksi desa kota. Kekuatan mana? Misal Bojonegoro dengan Kapas, Bojonegoro dengan Umpak Dalem, Bojonegoro dengan Tuban, Bojonegoro dengan Lamongan dan lain-lain. Nanti kalian akan bisa membandingkan pola hubungan wilayah tempat tinggal kalian. Nah, pola hubungannya kayak gimana. Berikutnya menganalisis faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya hubungan di wilayah sekitar kalian. Dan yang terakhir, kalian mampu memberi solusi permasalahan interaksi desa kota di sekitar rumah kalian untuk kehidupan yang lebih baik. Baik.
Selanjutnya, di sini langkah pembelajarannya, kalian nanti saya berikan stimulus di WA Group. Kalian nanti bisa berdiskusi di situ. Secara berkelompok kalian nanti memberikan suatu solusi tentang permasalahan, interaksi, membuat hipotesis. Biasanya kalian membandingkan kekuatan interaksi, terus berikutnya membuat media presentasi, dan ada presentasi tanya jawab. Nah, KKM kalian untuk pembelajaran hari ini kalian harus mengikuti semua fase pembelajaran kali ini dan minimal mendapatkan nilai 80 itu untuk KKM hari ini. Baik, itu saya kira. Nah, selamat belajar. Saya harap kalian sungguh-sungguh untuk belajarnya kali ini ya. Saya harap kalian belajar sungguh-sungguh, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas, serta jangan menyerah. Walaupun kita belajar di rumah masing-masing, kalian harus mengeksplor semua kemampuan kalian dengan memanfaatkan media dan platform yang ada. Oke, baik, selamat belajar. Habis ini kalian log out dari Zoom meeting ini, kita masuk ke WA Group, ya, WA Group besar untuk berdiskusi. Di situ nanti pembagian kelompok akan saya berikan di dalam WA Group besar tersebut. Oke, terima kasih. Selamat belajar.
maps antara Bojonegoro Tuban yang berjarak 44 km. Dan ini merupakan teori gravitasi. Rumus dari teori ini yaitu penduduk Tuban dikali penduduk Bojonegoro, lalu dibagi dari jarak antar kedua kota tersebut, yaitu merupakan contoh atau peta map dari Bojonegoro ke Lamongan yang berjarak 64 km. Rumusnya hampir sama kayak yang tadi, Bojonegoro ke Tuban. Jumlah penduduknya dari Bojonegoro Tuban dikali lalu dibagi oleh jaraknya. Lalu dibagi hasil dari teori gravitasi antara Bojonegoro dan Lamongan, yaitu 419.671.221. Oke anak-anak, bagaimana diskusi dengan kelompok kalian? Bagaimana diskusinya tadi? Lancar. Ya, ada kesulitan? Enggak. Enggak ada. Ya, syukurlah kalau nggak ada kesulitan ya. Nah, nanti kalian presentasi sesuai dengan pembagian materi yang sudah saya bagi dalam kelompok kecil. Nah, sekarang sebelum masuk presentasi, saya akan memberikan ice break terlebih dahulu ya. Nah, ada di sini sedikit permainan. Nah, ke arah mana bis ini berjalan? Ayo silakan sebut nama. Saya Nia. Nia, oke Nia, silakan Nia. Ke arah mana? Alasannya apa? Surabaya. Kita Pak aku disik. Surabaya. Alasannya? Laudia, oke. Ke arah mana? Bandung. Alasannya? Bandung, Pak. Ke arah Bandung. Alasannya? Ya, nggak ada. Nah, kalau nggak ada pintunya, berarti bis itu jalannya ke arah kanan. Jadi ke arah Surabaya. Pintu bis kan Bener nggak Pak aku? alasannya kan salah. Kita masuk ke presentasi ya. Kelompok 1 silahkan. Presentasi terlebih dahulu. Siapa kelompok 1 yang mau presentasi? Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Daniel Enrico, Samelia Alu, Lursia Ayu Fahira, Nonot, dan Suwadi Santani. Kami akan menjelaskan tentang teori gravitasi Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Bojonegoro, Tuban. Bojonegoro sampai Tuban berjarak 40 km. Penduduk Bojonegoro sekitar 1.331.077. Penduduk Tuban 1.228.302. Teori gravitasi Bojonegoro sampai Tuban. Teori Tuban Bojonegoro
sama dengan penduduk Tuban dikali penduduk Bojonegoro dibagi jarak Tuban dan Bojonegoro pangkat 2 sama dengan 1.298.302 dikali 1.331.077 dibagi 45 pangkat 2 sama dengan 1.021.931.254 dibagi 2025 sama dengan 853.402.435. Kekuatan interaksi Bojonegoro menurut teori gravitasi sebesar 853.402.435. Bojonegoro Lamongan. Bojonegoro sampai Lamongan berjarak sekitar 66 km. Penduduk Bojonegoro sebesar 1.331.077. Penduduk Lamongan 1.313.390. Lamongan sampai Bojonegoro sama dengan penduduk Lamongan dikali penduduk Bojonegoro dibagi jarak Lamongan Bojonegoro pangkat 2 sama dengan 419.671.221. Kekuatan interaksi Bojonegoro sampai Lamongan menurut teori gravitasi sebesar 419.671.221. Kesimpulan dari kelompok kami, kekuatan interaksi Bojonegoro, Tuban, Lamongan yang paling kuat antara Bojonegoro dengan Tuban. Hal ini berakibat banyaknya sirkulasi manusia, barang, dan jasa dari Bojonegoro ke Tuban. Jarak yang lebih dekat ke Tuban dibanding ke kota Lamongan membuat hubungan Bojonegoro dan Tuban lebih intensif. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Atau memberi sanggahan, silakan. Pak, saya Pak. Ya, Laurencia, silakan. Saya ingin bertanya. Maksudnya dari apa itu interaksi antar wilayah secara kualitatif itu maksudnya gimana sih, Pak? Ya, secara Nyebutnya kualitatif. interaksi desa kota secara kuantitatif. Ayo, silakan. Untuk secara kuantitas, ya tadi sudah dijawab dari kelompok 1, kuantitas itu jumlah, menyatakan jumlah, kuantitas, ya. Ya, interaksi kuantitas. Nah, kuantitas itu secara jumlah, jadi berapa penduduk yang berlalu lalang dari daerah Bojonegoro ke daerah Tuban tiap hari. Nah, itu menyatakan kuantitas. Berapa barang yang istilahnya berpindah dari Bojonegoro ke Tuban ataupun sebaliknya. Nah, Titik henti. Teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah hinterland perdagangan sekota. Jika kedua kota memiliki jumlah penduduk sama, maka batas area perdagangan mereka tepat di tengah-tengah jarak yang memisahkan keduanya. Jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, maka jarak area pemasaran akan semakin mendekati kota yang lebih kecil. Titik henti Bojonegoro Tuban. Tuban memiliki penduduk yaitu 1.298.302 dan jaraknya dari Bojonegoro yaitu 42 km. Dan Bojonegoro memiliki penduduk 1.331.077
1077. Titik henti Bojonegoro Tuban, yaitu dirumuskan sebagai titik henti sama dengan jarak dua kota dibagi 1 plus akar kuadrat jumlah penduduk besar per jumlah penduduk kecil. Titik henti sama dengan 42 per 1 plus akar 1.331.077 per 1.298.302. Titik henti sama dengan 20,8 km dari kota Tuban dalam kurung yang kecil penduduk. Jadi titik hentinya itu di tanda panah merah, yaitu yang ada tulisannya 21,2 km. Itu kita jika ingin membangun titik henti Bojonegoro Lamongan. Lamongan memiliki jumlah penduduk yaitu 1.373.390 dan jarak dari Bojonegoro yaitu 65 km dan Bojonegoro memiliki penduduk seperti tadi yaitu 1.331.077. Titik henti sama dengan 32,25 km dari kota Bojonegoro dalam kurung yang kecil penduduknya. Jadi yang di sini kita bisa lihat titik hentinya Bojonegoro Lamongan yaitu di tanda panah merah itu di sini. Di sini kita biasanya titik henti dibuat untuk perdagangan seperti itu. Resti, Pak. Resti. Ya, silakan Resti. Mengapa jumlah penduduk yang besar akan mempengaruhi area pemasaran di daerah kota? Ya, pertanyaan yang bagus Resti ya. Karena bagi saya jumlah penduduknya mempengaruhi pemasaran karena peluangnya yang beli lebih banyak. Aku pengen tahu contohnya dari penggunaannya teori titik henti dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Teori titik henti itu bisa digunakan kalian untuk memperkirakan peletakan dari area ekonomi atau area bisnis. Contohnya misalnya kalian ingin mendirikan pom bensin antara dua kota Bojonegoro dan Tuban. Letaknya di mana yang benar? Kalian menghitungnya pakai teori titik henti. Kalian ingin mendirikan pasar. Nah, pasar itu biar dijangkau oleh masyarakat Tuban dan Bojonegoro. Di mana letaknya agar bisa dijangkau oleh masyarakat kedua kota? Nah, itu bisa menggunakan teori titik henti. Oke ya. Selamat siang semuanya. Saya Arlen dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Laurencia Gunawan Magdalena, Efrosina Kristiana, Crispina Warni, dan Suyan Komina Agufa. Apa itu indeks konektivitas? Indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. Untuk menentukan indeks konektivitas, maka dengan membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Indeks konektivitas Bojonegoro Numpak Dalem. Indeks konektivitas adalah jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kota. Karena di sini jumlah jaringan jalannya ada 3, seperti yang saya beri tanda berikut, dan jumlah kotanya ada 2, sehingga indeks konektivitas Bojonegoro Numpak Dalem adalah 3 dibagi 2, sehingga hasilnya ada 1,5. Indeks konektivitas Bojonegoro Kapas. Sama halnya dengan indeks konektivitas antara Bojonegoro dengan Numpak Dalem, karena di sini jumlah jaringan jalannya ada 2 dan jumlah kotanya ada 2 juga, sehingga indeks konektivitas Bojonegoro Kapas adalah hasilnya 1.
kesimpulannya saya dapat, indeks konektivitas Bojonegoro Ngupak Dalem lebih besar daripada Bojonegoro dengan Kapas, karena jumlah jaringan jalan antara Bojonegoro dan Ngupak lebih banyak. Koneksivitas itu untuk apa aja? Ya, jadi untuk menghitung antara jumlah jaringan jalan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Manfaat wilayahnya itu kan bisa untuk acuan sebagai titik pengembangan wilayah bagi wilayah untuk pembangunan yang pasti akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. Jadi kayak sebagai titik acuan kalau kita mau mengembangkan suatu daerah itu. Ya, jawaban yang bagus ya. Ya, oke, jawaban yang bagus. Jadi indeks konektivitas itu digunakan untuk pengembangan, menentukan arah pengembangan suatu wilayah, karena indeks konektivitas itu di situ menunjukkan jumlah jaringan jalan. Nah, kalau jumlah jaringan jalannya banyak, berarti wilayahnya akan cenderung berkembang ke daerah tersebut. Karena pembangunan itu satu membutuhkan transportasi barang dan jasa tadi kan, yang seperti dijelaskan. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi tadi, silakan kalian keluar dari Zoom meeting ini untuk menuju ke pengerjaan dari kuis yang saya share di grup WA, linknya, yaitu mengerjakan kuis di Google Form, ya, selama 10 menit. Apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Silakan siapa yang mau jawab? Hubungan dua daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Hubungan dua daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Oke, bagus. Yang lain, silakan. Saya Pak Lorencia. Ya, Lorencia, silakan. Bahwa hubungan antara dua kota atau desa juga dipengaruhi oleh jaringan jalannya. Hubungan dua desa atau kota dipengaruhi oleh jaringan jalan. Ya, bagus. Oke. Baik, yang lain? Saya, Pak. Ya, Pak. Alu. Ya, silakan Alu. Ya. Teori titik henti. Mempelajari teori titik henti. Baik, nah bagus. Siap mempelajari teori titik henti. Yang lain? Silakan. Yang lain? Saya, Pak. Warni. Baik, Warni, silakan Warni. Teori gravitasi. Yang kalian dapat teori gravitasi. Oke, baik. Saya simpulkan hari ini kalian telah mempelajari yaitu Kekuatan dan faktor yang mempengaruhi hubungan atau interaksi desa dan kota. Baik, jadi yang mempengaruhi kekuatannya kita simpulkan di sini yaitu jumlah penduduk dan jarak antara desa ataupun kota ya. Kalau jumlah penduduknya besar dan jaraknya dekat, maka kekuatan interaksinya akan semakin kuat. Nah, sebaliknya kalau kotanya jauh atau desanya jauh, jumlah penduduknya sedikit, maka kekuatan interaksinya akan lemah. Untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif interaksi desa dan kota. Itu yang akan kalian pelajari. Silahkan buka buku kalian halaman 61 sampai 78 ya, buku paket kalian halaman 61 sampai 78. Silakan kalian pelajari yaitu tentang dampak positif dan negatif interaksi antara desa dan kota. Baik, cukup untuk pembelajaran kali ini ya. Terima kasih kalian semua telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa nanti kalian isi refleksi diri dan penilaian antar teman ya, yang linknya sudah saya share di WA group. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kalian diberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Cukup untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Selamat siang.